Shalom. Shalom. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Hari ini bisa kembali lagi bertemu dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun berada pada saat ini, kita percaya kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Itu karena Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih punya rancangan dan rencana yang luar biasa atas hidup kita. Yang percaya boleh kita sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, baiklah di pagi hari ini kita boleh bersama-sama merendahkan hati kita membawa hidup kita membawa hati kita untuk datang ke Tuhan, kita memuji dan menyembah Dia. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu lah kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami waktu, kesempatan, kesehatan, nafas hidup. Kami percaya itu karena Tuhan masih punya rencana atas hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan kami menyia-nyiakan waktu kami Tuhan. Bila setiap waktu kami pergunakan untuk senantiasa mengutamakan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan Yesus, kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Biarlah hati dan pikiran kami Tuhan tertuju, fokus untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa Bapa Tuhan kita Yesus Kristus itu begitu mengasihi kita. Bahkan Ia rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang mengatakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Kau yang mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, kembali kita nyanyikan pujian ini. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Kau yang mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa, Engkau Bapa yang mengajariku
melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Tak diragukan lagi Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Bapa yang sungguh baik Tuhan. Bahkan Engkau rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu seperti sungai yang mengalir dalam hidup kami Tuhan, yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa taat dan setia terhadap kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau boleh berbicara melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan yang ia sampaikan itu hikmat yang dari Tuhan, dan itu boleh menyegarkan kami, memberkati kami Tuhan, dan memperbarui hidup kami, dan senantiasa membuat kami melihat bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan atas hidup kami sungguh dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam channel YouTube Embun pada pagi hari ini. Dan saya senang sekali bisa kembali membawakan renungan firman Tuhan bagi kita. Dan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 2 ayat 1-11. Namun saya akan membacakan satu ayat saja. Silakan Bapak Ibu untuk membacakannya secara keseluruhan dari ayat 1 sampai 11. Saya bacakan ayat 1 demikian. Judul perikop, hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan ini menjadi dasar untuk kita renungkan dalam menghadapi hari-hari kehidupan kita sepanjang hari ini bahkan sampai seterusnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai peristiwa yang dialami oleh manusia. Khususnya bagi kita orang-orang yang ada di Indonesia, ada berbagai persoalan yang tentu kita rasakan dan kita juga dengar dari orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudari kita yang mengalaminya. Ada banyak hal yang terjadi, misalnya gempa bumi,
lalu tsunami, dan juga yang sedang marak-maraknya ini yaitu kebakaran di Kalimantan dan di wilayah-wilayah lain. Dan tentu kejadian ini menimbulkan berbagai dampak termasuk kerugian bagi kita sebagai umat manusia. Tidak hanya kerugian secara duniawi, tapi juga kerugian dalam hal lainnya. Hari ini kita akan belajar bersama bahwa dalam keadaan atau situasi yang demikian, seringkali kita berpikir dan muncul pertanyaan dalam diri kita, yaitu mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Bahkan tak jarang kita juga tergoda untuk menghubungkan penderitaan dengan kesalahan atau dosa yang kita perbuat. Kita berkata, mungkin karena mereka begini, atau mungkin ini akibat perbuatan mereka. Dalam Roma pasal 2 ayat 1-11 ini mengingatkan kita untuk berhati-hati. Karena itu Paulus menegur orang yang mudah menghakimi orang lain, tetapi tidak menyadari bahwa dirinya sendiri juga membutuhkan kasih karunia Allah. Penderitaan yang dialami seseorang tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk merasa lebih benar daripada mereka. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk ketika terjadi musibah, kita tidak dipanggil untuk mencari siapa yang paling berdosa, tetapi untuk melihat kehidupan kita sendiri dan bertobat. Dan lebih daripada itu, kita diajarkan untuk dapat mengasihi, mengampuni orang yang berbuat demikian. Roma pasal 2 ayat 4 berkata bahwa maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ketika terjadi bencana seperti kebakaran, marilah kita diajak untuk tidak saling menyalahkan. Mari kita justru saling menolong, topang menopang, apapun yang bisa kita perbuat. Ketika terjadi bencana-bencana lain, mari kita juga hadir kalau kita dimungkinkan untuk hadir. Ketika saudara-saudari kita yang terdampak secara langsung kehilangan berbagai hal dalam kehidupannya, rumahnya, pakaiannya, dan lain sebagainya, mari kita menjadi tangan Tuhan yang menguatkan, yang mengulurkan tangan untuk menolong mereka. Di hadapan Tuhan, semua manusia itu membutuhkan kasih karunia. Karena itu, orang yang sedang mengalami bencana bukanlah objek untuk dihakimi, melainkan sesama yang perlu dikasihi. Kita juga perlu menyadari bahwa sebagian bencana dapat dipengaruhi oleh tindakan manusia itu sendiri. Misalnya kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah yang buruk, atau pembukaan lahan yang menyebabkan kebakaran itu merajalela terjadi menjangkit kemana-mana. Dan karena itu, iman kita tidak berarti pasif, Bapak Ibu sekalian. Kita saat ini dipanggil untuk bertobat sekaligus bertanggung jawab terhadap ciptaan dan kehidupan manusia. Hari ini kita, sebelum menghakimi orang lain, marilah kita melihat diri kita sendiri. Sebelum bertanya mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu, marilah kita bertanya demikian. Tuhan, apa yang Engkau kehendaki supaya saya lakukan di tengah kehidupan ini? Mungkin kita tidak mampu menghentikan semua bencana seorang diri, atau bahkan manusia itu sendiri tidak mampu menghentikannya. Tetapi kita dapat menjadi orang yang membawa pertolongan, saling menopang, kepedulian. Kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan dengan pengharapan dan kasih bahwa
Semua yang terjadi ini adalah seizin Tuhan dan Tuhan sanggup untuk membaharuinya. Dan Tuhan sanggup untuk menolong kita. Dan dari situlah kita akan belajar bahwa Tuhan lebih besar dari segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan mari kita jangan menjadikan penderitaan orang lain sebagai bahan penghakiman. Justru kita menjadikan penderitaan itu sebagai panggilan untuk kita menunjukkan kasih kepada Kristus. Inilah saatnya Bapak Ibu sekalian. Inilah waktunya bagi kita untuk dapat bertindak secara nyata. Untuk dapat menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang aktif, adalah orang yang mampu untuk melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Dan lebih daripada itu, kita memohon pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah kita yang hidup, Allah kita yang besar, yang mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu dalam doa, kita menyerahkan segala hal yang boleh kita gumuli dalam kehidupan kita, dan kita yakin dan percaya kita mau menaikkannya kepada Tuhan, dan kita memohon agar Tuhan yang mendengar doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, ampunilah kami ketika kami terlalu cepat menghakimi orang lain dan merasa diri kami lebih benar. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang penuh belas kasih di tengah berbagai bencana, kebakaran, banjir, penderitaan yang terjadi di negeri kami ini ya Tuhan. Kuatkanlah mereka yang kehilangan. Hiburkanlah mereka yang berduka dan gerakkanlah kami untuk menjadi bagian dari pertolongan-Mu. Berikan juga hikmat kepada masyarakat dan pemerintah untuk menjaga lingkungan, mencegah kerusakan dan membangun kehidupan bersama yang lebih aman dan bertanggung jawab. Kiranya melalui hidup kami, kasih dan kemurahan-Mu nyata bagi sesama. Khususnya kami berdoa bagi jemaat-jemaat Kristen yang ada dimanapun berada. Tuhan pakai kami untuk dapat menjadi alat di tangan-Mu, agar kami dapat dimampukan untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, apapun yang bisa kami lakukan untuk kebaikan bersama. Tuhan tolong kami, biarkanlah kami dapat menjadi orang yang aktif, bukan menjadi orang yang pasif. Mampukan kami untuk dapat terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena kami yakin dan percaya segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini Tuhan tidak jauh lebih besar daripada Engkau. Dan kami pasti yakin dan percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala yang Engkau bisa lakukan dalam kehidupan ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami seterusnya. Biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kami dalam menghadapi situasi-situasi yang terjadi saat ini ya Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini dan seterusnya, kami mau berpengharapan di dalam Tuhan. Kami mau percaya hanya Engkau yang sanggup menolong kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu yang hadir menonton channel YouTube Embun ini, agar kiranya dalam kesetiaan mereka, mereka terus dibentuk dalam iman menjadi takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa ini, dan kami akan naikkan doa ini dengan doa syafaat. Doa Bapa kami yang Engkau ajarkan, kami ucapkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Shalom.